Oke Mitra Lovers, saya masih temani Anda dan di setengah 5 sore ini kita masuk di segmen Beranda Islami ya. Sudah hadir juga di hadapan saya ada Pak Fuad nih. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa Mitra Lovers, hari Kamis kita masuk di segmen Beranda Islami ya. Nah, setiap minggunya kita punya tema yang berbeda-beda. Tema kita minggu ini adalah memilih imam. Ini antara memilih imam untuk keluarga atau negara ini Pak? Dua-duanya. Akhirnya Mitra Lovers, tema kita hari ini adalah memilih imam ternyata ya. Silakan untuk Anda yang mau bergabung bisa di 081326151049. Tapi di sini saya juga pengen tahu nih yang mau dibahas lebih lanjut sama Pak Fuad yang mana nih antara memilih imam keluarga, imam kota, imam negara, kabupaten. Silakan Pak Fuad. Bismillahirrahmanirrahim. Emily, mitra sekalian. Betul, memang saya sengaja bikin istilah yang ambigu, yang bisa dibawa kemana-mana. Tentu saja yang pertama ya kita mengayu Bagio ya, karena hari ini kalau nggak salah hari terakhir pendaftaran calon pemimpin atau imam di daerah kita, baik itu di kabupaten maupun provinsi seluruh Indonesia. Bagi yang memang periodenya atau jabatannya diisi oleh PJ namanya, PJ Gubernur, PJ Bupati dan seterusnya, PJ Wali Kota. Nah, ini merupakan sebuah peristiwa rutin 5 tahunan setelah kemarin kita Pilpres di Februari 2024 dan kita sudah tahu hasilnya, maka sebentar lagi ini sudah masa-masa pendaftaran, kita akan segera terlibat dalam pemilihan calon pemimpin kita di daerah kita masing-masing. Tentu saja dalam waktu kira-kira ini berarti akhir Agustus, ya mungkin tidak sampai 3 bulan ya, kalau nggak salah November tanggal berapa itu, 2,5 bulan kali ya, kita akan bersama-sama menentukan siapa kira-kira imam di tempat kita masing-masing. Jadi imam di sini maknanya luas, bukan sekedar imam sholat, tetapi pemimpin yang memang kita perlukan untuk mengurusi urusan kita. Kalau itu ditanya ke keluarga ya, saya pikir kayaknya beberapa kali kemarin kita sudah bahas ya. Jadi memang kalau soal imam keluarga ya berarti ini khususnya bagi para perempuan. Betul. Ini juga sangat relevan ini. Sangat. Hari-hari ini ada artis, suami istri, ternyata suaminya ketahuan gitu ya. Ini yang mana nih? Ya biasalah, yang lagi viral-viral gitu. Okay. Kita kan, ya bukan berarti kita julid atau ngerasani, tidak. Tapi ini fenomena menurut saya. Keluarga yang kelihatannya terkenal ya. Ya. Apalagi Mbak? Ini saya sebenarnya masih menebak-nebak yang mana ya? Terkenal. Terus jadi, apa istilahnya kalau yang tukang muncul di medsos itu namanya? Yang YouTuber macam-macam lah. Oke, selebgram. Ya, semuanya kayak gitu-gitulah. Oke. Ya kan, habis ribut-ribut. Ini pura-pura nggak tahu nih. Ini saya lagi mikir Pak, soalnya banyak ya. Nah iya makanya kan saking banyaknya. Ya sudahlah, karena saking banyaknya ya. Ini karena imam ya berarti khususnya perempuan ya, memang harus hati-hati gitu ya. Jangan karena silo oleh hartanya saja. Jangan karena silo terkenalnya pemain bola gitu ya. Ini kebalik ya. Ini yang bermasalah makmumnya Pak imamnya. Nah loh. Ya sudahlah. Ya ini karena temanya calon imam ya berarti ini khusus bagi perempuan ya. Oke. Supaya nggak kecewa nanti gitu ya. Itu kira-kira kenapa ya? Ya mungkin karena awalnya tidak ini kali ya, tidak punya kriteria yang dalam tanda kutip dia mungkin terlalu menekankan pada materi barangkali ya, terlalu menekankan pada nama besar, terlalu menekankan pada popularitas. Nah, repot itu kalau memang kita sekedar seperti itu. Dan kemudian ternyata kecewa, ya kan? Ada menggugat cerai macam-macam itu kan yang sekarang belakangan terjadi.
Jadi memang pada dasarnya sebagaimana pernah kita bahas Mbak Emily, Emily pasti ingat tuh, kita pernah menyampaikan teori 1000, ya kan? Nah ingat dulu ya. Jadi kalau kita mau milih imam ini bagi perempuan ya otomatis kriterianya 1000 tadi. Yang pertama itu adalah angka 1, itu adalah agama. Kemudian yang kedua cantik atau ganteng. Yang ketiga itu adalah karena kekayaan. Ya, kemudian yang keempat itu adalah karena keturunan. Ya. Nah, angka 1 itulah agama. Ini kalau ini jadi keluarga ya, nggak apa-apa. Jadi angka 1 itu agama. Nah, kalau bisa sih dapat 1000 ya. Kalau imamnya agamanya bagus, tentu agama dinilai bukan dari sekedar aksesoris, bukan dari simbol, bukan sekedar keilmuan, tapi juga akhlak. Yang paling utama puncaknya itu akhlak. Bagaimana orang beragama itu dinilai? Tentu saja paling puncak itu adalah perilakunya. Bukan sekedar pengetahuannya, tapi perilaku, akhlak. Bagaimana agama itu dipahami dan kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah cara memilih imam. Komitmen agama itu menjadi nomor 1. Dan itu angka 1. Nah, kalau bisa agamanya bagus plus ganteng misalnya. Karena ini imam berarti laki-laki kan. Berarti angka 10 tuh dapat. Sudah agamanya bagus, ganteng plus kaya. Nah, berarti angka 100. Nah, kalau bisa ini, kalau ada nih, agamanya bagus, ganteng, kaya, dan dari keturunan dinasti. Waduh, berat. Ini jadi nyerempet ini. Darah biru. Oke. Tapi bukan raja ya. Kan itu ada sih raja itu masih ada. Di Thailand ada raja tuh. Nah, tapi kata Nabi itu fadfar bidzatiddin. Jadi pilihlah orang yang agamanya kuat. Jadi angka 1-nya jangan ketinggalan. Kalau angka 0 di belakang 1 ya, kalau 1 berarti 10 kan. Kalau 02 100, 03 1000. 030 di belakang atau sebelah kanan angka 1 itu mungkin tidak bisa kita dapatkan sempurna, Mbak. Ya. Nah, paling tidak ya salah satu lah. Misalnya agamanya bagus plus kaya, berarti 10. Tapi tidak terlalu ganteng. Kalau perempuannya tidak terlalu cantik dan bukan dari keturunan dinasti. Nah, berarti 10 kan, daripada kemudian dapat suami itu ya, populer, kaya raya, dari YouTube itu penghasilannya banyak. Kemudian komitmen agamanya jelek. Ya kita seperti mengumpulkan angka 0 tapi 3 angka 0, nggak ada angka 1-nya, itu kurang berarti, tidak berarti. Nah oleh karena itu itulah kriteria memilih imam dalam arti keluarga. Nah untuk keluarga stop sampai sini ya Pak. Oke. Sudah sangat jelas kan. Itulah kriteria memilih imam ya dalam keluarga. Nah sekarang kita kaitkan lagi kembali ke maksud awal saya itu adalah karena sekarang ini lagi ribut-ribut soal pilkada, soal pencalonan gubernur, pencalonan bupati, maka memang kita harus tahu bagaimana sesungguhnya posisi pilih-memilih ini. Memilih imam atau memilih kepala daerah ini, kira-kira dalam agama kita itu dalam konteks apa sebenarnya. Nah, saya ingin mengajak mitra sekalian untuk mengutip ya ayat Al-Quran, yaitu dari surat An-Nisa ayat 58. Mari kita simak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Kita simak artinya, sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar dan maha melihat. Nah, jadi mitra sekalian, inilah perintah Al-Quran. Jadi ketika kita memilih imam, memilih kepala daerah, memilih bupati, memilih gubernur, dan kemarin memilih presiden, itu adalah dalam rangka
memberikan amanat. Jadi kita tuh memberi kepercayaan kepada pemiliknya yang berhak. Ya. Dalam rangka apa? Supaya pemimpin yang kita pilih itu bisa mengambil keputusan yang adil, ya, dalam rangka kita taat kepada Allah dan Rasul dan ulil amri nanti di ayat 59-nya, ya. Jadi pejabat pemerintahan ini dalam rangka memegang urusan-urusan kita masyarakat. Nah, jadi mitra sekalian, dari ayat ini semacam petunjuk bahwa jabatan, wewenang, kebijakan atau menentukan kebijakan, pengelolaan negara, pengelolaan daerah yang akan kita berikan kepada seseorang yang akan kita pilih di tanggal lupa tanggalnya, di bulan November itu adalah amanat yang sebenarnya bersumber dari Allah, Mbak. Jadi amanat menjadi bupati, jadi gubernur itulah sumbernya dari Allah. Melalui siapa? Melalui orang banyak, masyarakat kita semua ini. Dan mereka, masyarakat ini bisa memilih, punya hak siapa yang mereka inginkan. Tapi sekarang yang terjadi adalah yang diinginkan masyarakat boleh jadi tidak dicalonkan oleh partai. Jadi ya siap-siaplah kita kecewa. Bahkan kalau nggak salah di beberapa daerah banyak tuh, Mbak. Karena memang sudah dikuasai partai politik, akhirnya masyarakat hanya dihadapkan pada satu pasangan melawan kotak kosong. Wah, luar biasa itu. Saya nggak tahu Banyumas ini termasuk apa tidak. Tapi beberapa daerah di dekat Banyumas ini sudah ada calon-calonnya. Nah, untuk apa kita memilih imam itu, memilih calon kepala daerah itu? Ya tentu saja supaya terjadi ketentraman, stabilitas dalam masyarakat kita. Inilah kebutuhan masyarakat kita. Masyarakat kita ini perlu tentram, perlu stabil, perlu teratur, perlu tertib. Maka dibutuhkanlah seorang pemimpin. Jangankan masyarakat satu kabupaten, satu keluarga saja yang cuma isinya, kalau suami istri cuma 2 kan, plus nanti anak, misalnya 1, 2, 3, 5 orang dalam satu keluarga itu butuh imam. Coba bayangkan, Pak, kalau tidak ada konsep imam dalam keluarga. Ya kan? Kita bisa bayangkan itu betapa kacaunya itu keluarga itu. Nanti semuanya punya hak yang sama. Nah, kan repot, nggak ada yang memimpin itu. Nah, disitulah konsep kenapa dalam agama kita itu ada yang namanya suami, sebagai bahasa kita imam keluarga. Tentu imam di sini bukan sewenang-wenang, bukan. Itu adalah amanat yang luar biasa, Mbak. Jadi seorang laki-laki ketika jadi imam di keluarga, itu bukan sebuah privilege yang membuat dia bisa seenaknya sendiri, sewenang-wenang, tidak. Itu adalah tanggung jawab, amanat dari Allah. Karena yang, kalau dalam konsep keluarga itu yang mengucapkan akad nikah itu adalah suami. Nah, itu berarti dia menerima amanat dari Allah. Yaitu seorang istri dan nanti punya anak, maka anak-anaknya itu juga menjadi amanat bagi seorang imam keluarga itu. Apalagi satu kabupaten. Waduh. Jadi kalau kita kesini nih mikirnya, itu para calon bupati itu harusnya takut tuh nyalonin tuh. Iya ya. Jangan kemudian seenaknya sendiri, kayak merasa menang gitu ya. Harusnya itu amanat kok. Diharapkan, dijalankan dengan kayak nggak ada beban. Ya tentu kalau diberi amanat kita nggak boleh menolak. Tetapi menjalankannya ini butuh effort yang luar biasa. Butuh tanggung jawab yang luar biasa. Karena akan mewujudkan ketentraman dan stabilitas masyarakat. Nah, untuk sampai ke sana, kita tidak cukup hanya milih bupati, milih gubernur, tapi juga milih wakil rakyat. Karena wakil rakyat itulah yang akan bikin undang-undang, bikin peraturan. Kalau di kabupaten atau di provinsi berarti perda. Ya. Itulah kenapa kemudian kita perlu berpartisipasi untuk melakukan pemilihan umum kemarin dan kemudian pilkada besok. Nah, semua masyarakat ini, betapapun mungkin masyarakat itu ada masyarakat kecil yang kelihatannya ya kayak nggak dihitung, tapi nyatanya kan sama suaranya kan, antara, mohon maaf ya, antara seorang misalnya pemulung dengan seorang profesor, sama suaranya dihitung satu tuh. Jadi semuanya terlibat untuk memilih penguasanya masing-masing atau pemerintah masing-masing.
Nah, sehingga kemudian dari ayat ini, Mbak, kita bisa melihat betapa ayat ini sangat sejalan dengan logika dan kenyataan dalam masyarakat kita, bahwa memang kita diberi semacam perintah oleh Allah untuk memilih, memberikan amanat. Nah, jadi memilih itu bukan sekedar bahasa kita pesta demokrasi terus dapat duit, enggak. Tapi kita niatnya memberi amanat, itulah niat memilih. Ya. Sehingga kemudian kita bisa simpulkan jabatan atau apa bahasa kita? Ya posisi sebagai gubernur, bupati, presiden itu bukan hak pribadi atau turunan, bukan. Jangan mentang-mentang anak presiden kemudian kamu nyalon dan kayak dapat privilege, bahkan dibukakan pintu atau karpet merah. Wah, itu nggak benar itu. Jadi mencalonkan diri sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai presiden, wakil presiden, itu adalah dalam rangka memang masyarakat melihat bahwa Andalah yang kelihatannya layak. Tapi kalau kenyataannya nggak layak, ya tahulah gimana caranya itu. Jadi nggak ada istilah dinasti, nggak ada turunan, itu nggak ada dalam agama kita itu. Ya, itu hak masyarakat untuk memilihnya. Jadi jangan kemudian kita mengejar amanat ini dengan berbagai cara, memberikan iming-iming, sembako, bansos dan seterusnya. Akhirnya masyarakat tertipu dan mau memilih kita misalnya sebagai calon yang sebenarnya tidak capable. Itu kira-kira sesuatu yang memang belum ideal, Mbak. Jadi kita kenyataannya masih begitu. Kadang-kadang yang terpilih, kadang-kadang bukan yang terbaik barangkali. Sangat mungkin menangnya menang dalam tanda kutip gitu ya, dengan berbagai cara yang tidak benar misalnya, ya begitulah yang terjadi. Nah, oleh karena itu memang ada kesalahan-kesalahan paham ya, atau kesalahpahaman, Mbak, yang barangkali menghinggapi masyarakat kita. Bagi kita yang milih misalnya, kamu pilih aku ya, wani piro. Nah, kira-kira kalau wani pira ini yang menurut saya menjadi kesalahpahaman masyarakat. Kalau kesalahpahaman mereka yang mau mencalonkan, yaitu mereka merasa bahwa ini adalah sesuatu yang nikmat, sesuatu yang berharga, empuk ya, jabatan gitu ya. Sehingga kemudian dia gunakan berbagai langkah-langkah termasuk yang tidak benar, yang salah untuk mendapatkannya. Nah, inilah adalah sesuatu yang barangkali ya itu terjadi memang, tapi kita harus tetap optimis, pelan-pelan kita harus perbaiki dunia politik kita supaya lebih baik, lebih beretika, lebih adil, ya kita punya tanggung jawab. Demikian, Mbak, nanti kita lanjutkan kembali. Baik, Mitra Lovers, sudah tema kita untuk minggu ini ya, memilih imam, Mitra Lovers. Silakan sekali lagi untuk Anda, saya ingatkan yang mau bergabung di 081326151049 atau via online-nya di 621621. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Oke, Mitra Lovers, Anda masih mendengarkan 104.9 Mitra FM Purwokerto, All The All Hits ya. Kita masih ada di segmen Beranda Islami, masih dengan tema yang sama, yaitu memilih imam. Gimana nih Pak Fuad? Tadi barusan ada yang lewat nih kata radio. Oh iya, cocok kan berarti. Tahu aja. Ya, jadi memang kalau dengan narasi kata radio tadi ya, menurut saya itu memperkuat bahwa memang kita memilih imam ini kayaknya kok banyak yang karena terkenal saja. Betul. Karena sudah akrab di layar kaca ya, di medsos, kemudian kita memilih. Nah, ini menurut saya harus diluruskan bahwa kita memang bukan memilih popularitas, tapi adalah kapabilitas. Jadi kemampuan. Kemampuan tentu saja diiringi dengan akhlak tadi, integritas. Jadi kalau kita menilai pemimpin itu ya pertama integritas dulu, kejujurannya, tidak bermasalah keluarganya misalnya. Jadi boleh juga kita misalnya kalau itu laki-laki ya, kita memilih calon gubernur nih, lihat gimana dia memimpin keluarganya. Bermasalah nggak keluarganya? Boleh begitu.
Oh iya. Jadi ketika dia jadi imam di keluarga gimana itu? Anak istrinya gimana? Itu kalau laki-laki. Kalau seorang ibu-ibu ya bagaimana dia menjadi seorang ibu di keluarganya, mendidik anaknya. Karena imam itu kalau menjadi bupati, presiden, gubernur itu juga mendidik umat sebenarnya. Jadi antara fungsi pendidik dengan fungsi imam itu sebenarnya bisa bisa berkaitan. Nah, kira-kira begitu ya untuk mengomentari kata radio tadi. Kita lanjutkan Mbak Emily dan mitra sekalian. Nah, kenapa kok disebut imam? Nah, ini menurut saya punya filosofi yang harus kita pahami. Jadi, kalau imam itu adalah pemimpinnya, kalau yang dipimpin atau masyarakat disebut umat. Nah, antara imam dan umat ini punya akar kata yang sama, Mbak. Yang berarti sesuatu yang dituju. Itu bahasa Arab tuh, imam umat itu bahasa Arab. Arti dasarnya adalah sesuatu yang dituju. Nah, pemimpin menjadi imam karena kepadanya lah mata dan harapan masyarakat tertuju. Jadi imam itu kayak menjadi fokus tumpuan kita sebagai masyarakat berharap kepada dia untuk bisa ngurusi masyarakat, urusan kita semuanya. Nah, kalau tadi yang dipimpin kan masyarakat disebut umat. Kenapa umat juga kita sebut yang dituju sama ya? Karena aktivitas dan upaya-upaya imam itu harus tertuju pada kepentingan umat, kepentingan rakyat, kepentingan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi imam itu harus tertuju ke situ. Jadi kalau jadi imam yang baik, jadi bupati yang baik, jadi gubernur yang baik, jadi presiden yang baik itu fokusnya bukan memperkaya pribadi, bukan membiarkan anaknya naik jet, nggak bisa itu. Dia harus fokus pada masyarakat, kepentingan rakyatnya. Masih banyak masyarakat kita, kalau yang kata radio yang pekan kemarin itu 25 juta bayangkan, masih miskin itu. Padahal standar kemiskinannya sudah diturunkan loh itu, Mbak. Ya. itu realitas. Jadi siapapun yang jadi presiden, siapapun yang jadi bupati, siapapun yang jadi gubernur, itu yang harus ada di kepalanya. Gimana tuh? Dia merasa bersalah nggak kalau ada rakyatnya yang masih kelaparan? Itu adalah dosa yang sangat besar kalau kita jadi pemimpin kok rakyatnya masih keleleran, masih nggak makan 3 kali misalnya. Wah, cuma kalau mikirnya ke sana itu sebenarnya orang itu nggak perlu rebutan, Pak. Inilah problem yang hari ini kita bisa saksikan. Nah, kesamaan tadi antara imam dengan makmum tadi itu mengisyaratkan bahwa imam itu adalah wakil masyarakat sebenarnya, wakil umat. Nah, yang dalam bahasa tata negara sering kita sebut dengan mandataris. Ya kan, mandataris itu bahasa PPKN itu. Mandataris MPR, presiden. Ya, kira-kira begitu. Nah, kalau kita menyimak sebuah hadis, misalnya ya, salah satunya, tidak diangkat seorang imam di dalam atau di luar sholat kecuali untuk diikuti. Kita sudah memilih nih, meskipun kadang-kadang yang jadi bukan pilihan kita. Gimana sikap kita? Ya ketika sudah dilantik, dinyatakan sah ya, kita punya tanggung jawab untuk mengikuti imam. Jadi adanya imam itu untuk diikuti. Kalau ada imam kok nggak diikuti, kemungkinannya 2. Yang satu masyarakatnya nggak mau mengikuti, yang kedua boleh jadi imamnya nggak layak. Tapi sikap yang terbaik, Mbak Emily, mitra sekalian, tentu saja kita harus berusaha mengikuti imam. Karena itu sah. Meskipun boleh jadi yang jadi menurut kita bukan yang terbaik. Tapi sudahlah, itu sudah selesai. Kan harus, hidup ini kan harus going on, harus jalan. Kita jangan kemudian terlalu lama. Kalau sudah diambil keputusan, diputuskan bahwa pemenangnya ini, ya sudah kita terima. Gitu kira-kira. Kalau kita kecewa gimana? Ya sudah, kita bersabar saja, Mbak. Terima. Bersabar, besok jangan pilih lagi. Oke. Itulah langkah yang terbaik. Kita mau ngapain coba? Gak bisa. Ya udah.
Ini kan keputusan bersama masyarakat kita ini, meskipun masih ada celah-celah, masih ada kecurangan macam-macam, itu soal lain, itu kan sudah berlalu. Nah sekarang untuk besok nih, jangan diulang lagi dong. Kalau itu yang kemarin menurut kita kurang pas, prosesnya salah dan sebagainya. Nah oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak kita semua, yaitu kewajiban buat kita, masyarakat, umat, untuk mengikuti dan menaati perintah dari imam kita. Walaupun mungkin imam kita ini, kalau zaman dulu mungkin bekas budak misalnya, yang berkulit hitam misalnya, ya nggak masalah, itu sudah diputuskan oleh masyarakat. Ya. Nah, cuma memang karena imam atau tadi yang disebut mandataris itu diangkat oleh umat, oleh rakyat, maka si imam atau si kepala atau si pemimpin ini berkewajiban untuk membela seluruh umat. Jadi si imam ini kalau udah jadi, tugasnya itu bukan ke partai lagi, bukan ke golongannya lagi, bukan ke bapaknya lagi. Dia harus betul-betul melindungi seluruh rakyatnya, meskipun rakyat yang tadinya nggak milih dia. Semua harus dipikirkan, karena dia sudah menjadi milik umat seluruhnya. Ini ada sebuah pidato yang populer ya, dikisahkan. Ini dari seorang sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar, yang lemah di antara kamu kuat di mata saya, sehingga saya menyerahkan kembali haknya kepadanya. Dan yang kuat di antara kamu itu lemah di mata saya, hingga saya mengambil kembali hak orang lain yang ada padanya. Itulah adalah contoh pidato dari seorang Abu Bakar As-Siddiq, imam pertama dalam sejarah Islam setelah Rasulullah SAW. Nah, mitra sekalian, kembali ke istilah imam tadi yang sedang kita diskusikan ini. Kita sedang memilih imam, mau memilih imam, ya. Pernah memilih imam, dan nanti milih imam terus, kira-kira begitu. Nah, cuma kalau dalam keluarga, imam itu sudah ditentukan, yaitu suami. Karena suami itulah yang mengambil hak atau mengambil janji, mengucap janji dari seorang orang tua ya, wali dari pihak perempuan. Si walinya itu menyalami calon suaminya itu, saya kawinkan, saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan putri saya dengan mas kawin bla bla bla, dibayar tunai. Nah, ketika seorang suami mengatakan qabiltu nikah, saya terima nikahnya dan kawinnya bla 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 dengan mas kawin tersebut di atas tunai. Ketika seorang suami mengatakan saya terima, itu sebenarnya sudah mengambil amanat dari bapaknya, ya, yang bapak dari si pengantin perempuan itu, dia menyerahkan amanat putrinya kepada si suami itu. Itulah imam kalau dalam keluarga. Tapi kalau imam dalam kepala daerah ini, bupati, itu memang menjadi keputusan bersama lewat pemilu yang ada di negara kita ini. Nah, oleh karena itu, imam itu kalau dalam agama itu disebut dengan waliul amri, ulil amri, dari kata wali, pemilik, pemegang urusan. Nah, amri itu artinya urusan atau perintah. Nah, dalam arti imam atau waliul amri ini mendapatkan amanah untuk menangani masyarakat, urusannya, kepentingannya, sekaligus si imam itu berwenang untuk memerintah, untuk memberikan kebijakan yang harus diikuti oleh rakyatnya. Nah, inilah menurut saya juga harus kita pahami. Kalau kita pilih, ya diikuti. Itu yang bisa kita baca dalam surat An-Nisa ayat 59. Kita simak ya, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, al-ayah. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul dan pemegang urusan atau pemimpin ya di antara kalian. Nah, ini adalah ajaran Al-Quran kepada kita sebagai umat. Jadi kalau kita sudah menentukan imam kita, sudah memilih kepala daerah kita, sudah memilih presiden kita, sudah memilih bupati kita, maka kita harus menaati
yang sah itu harus kita akui dan kita taati. Tapi jangan lupa tadi di ayat sebelumnya, Mbak, yang sudah kita baca surat An-Nisa ayat 58 tadi sudah kita baca, bahwa si walil amri atau ulil amri ini harus sadar bahwa dia harus menunaikan amanatnya. Jangan sewenang-wenang, jangan seenaknya sendiri, jangan aji mumpung. Meskipun itu memang misalnya ketika dia mencalonkan, dia mengeluarkan biaya miliaran, itu tidak bisa menjadi alasan, Mbak, ketika dia sudah jadi, saya harus mengembalikan uang yang sudah saya keluarkan. Dengan cara apa? Ya, caranya ya biasanya korupsi lah. Ya, itu yang paling mudah. Nah, inilah yang harusnya tidak boleh terjadi. Kalau itu memang sudah niat baik, ya anggap saja duitnya itu sedekah. Kalau itu duitnya sendiri, masalahnya itu duit sendiri, duitnya siapa itu? Oke. Kalau duitnya pengusaha, ya mereka akan menuntut kita sebagai imam. Oh, kamu sudah jadi loh, tetap biayai loh. Nanti proyeknya buat dulu. Nah, ini awal kong kali kong ini terjadi sehingga negara kita ini menjadi nggak karu-karuan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, mitra sekalian, saya ingin menegaskan bahwa pemimpin itu adalah perwakilan Tuhan di muka bumi ini, ya, yang menaungi kita semua sebagai umatnya. Dan ini khusus untuk imamnya juga, ya, kepala daerah, bupati. Anda itu punya posisi bagaimana bisa melindungi, ya, rakyatnya yang teraniaya. Wah, ini orang kalau mikirnya sampai sini jauh sebenarnya sih nggak perlu rebutan dan niatnya benar. Kalau memang dia sudah punya duit, berarti jangan diminta kembali. Udah, itu jadi biaya. Saatnya Anda harus berbuat baik, menunaikan amanat. Boleh jadi Anda rugi loh pengeluarannya. Karena jadi pemimpin, jadi bupati, jadi gubernur nggak boleh niat cari duit. Meskipun memang dia mengeluarkan duit. Nah, kenapa mau? Kira-kira kayak gitu. Nah, inilah yang menurut saya harus menjadi perhatian buat kita semua. Nah, kalau ia berlaku adil, si imam ini, Mbak Emily, maka ia akan memperoleh ganjaran, memperoleh pahala. Memperoleh pahala dan adalah merupakan kewajiban bagi kita rakyat yang sudah milih jadi umat ini, sudah terpilih misalnya, ya kita bersyukur. Kalau imamnya benar, kalau pemimpin kita yang dipilih kelihatannya benar dan menunaikan amanat, syukur kita. Tapi kalau menyeleweng bagaimana? Ya, imam itu memikul dosa itu. Ya, wajibnya ya bagi kita bersabar. Ya itulah, kalau kita menyesal, ya mau ngapain lagi? Menyesal boleh, tapi mau ngapain? Ya sudah, tunggu 5 tahun yang akan datang. Makanya kalau milih itu dipikir, jangan asal milih, asal nyoblos. Nah, begitu Mbak Emily, nanti kita lanjutkan kembali. Baik, Mitra Lover, sedia lanjutan pembahasan kita sore hari ini, ya, yaitu memilih imam. Silakan untuk yang mau bergabung, ya, masih ada kesempatan di 081326151049. Baik, Mitra Lovers, masuk di sesi yang terakhir, ya, berhubung ini mau hampir jam 5:30 sore. Jadi silakan untuk Pofot untuk closing statement. Ya, baik Mitra Lovers sekalian, Emily, di penghujung pertemuan sore kita ini, ya, sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa kita tidak boleh berputus asa. Kita harus tetap memperbaiki bagaimana supaya di negara kita ini lebih terpilih orang-orang yang memang capable, orang yang layak, yang kuat dan bisa dipercaya, amanah gitu ya, untuk bisa menduduki posisi-posisi imam, baik di level kabupaten, di level provinsi, level kota madya, bahkan di level nasional. Kalaupun kemudian yang terpilih barangkali menurut kita masih belum ideal, belum sesuai, ya kita tinggal bersabar saja. Kita nggak usah putus asa, ya sudah kita terima, kita move on saja.
mungkin suatu saat masyarakat kita insya Allah akan semakin melek, semakin literasi politiknya semakin tinggi, sehingga nanti di masa yang akan datang kita berharap akan lebih terpilih orang-orang yang memang layak, yang akhlaknya baik, yang profesional, yang mampu, yang berkualitas, tapi juga berintegritas. Itulah pada dasarnya imam yang kita dambakan. Jadi jangan berputus asa, kita tetap harus hidup ya, harus jalan. Masyarakat kita butuh kepastian. Nah, oleh karena itu langkah terbaik itu adalah ya kita perbaiki bareng-bareng. Kalaupun sudah terpilih dan mungkin kurang pas ya, kita ingatkan dengan cara yang baik ya, kita kritik, nggak masalah, asal tidak kemudian anarkis ya. Insya Allah itu demi kebaikan kita bersama. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Lovers, selesai sudah ya Beranda Islami untuk hari ini. Terima kasih sekali untuk Anda yang sudah mendengarkan dari awal sampai selesai sekarang. Jangan lupa untuk selalu dengarkan Beranda Islami setiap hari Kamis jam 5:30 sore sampai dengan 5:30 hanya di Mitra FM Purwokerto.